Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rima Dewati Swardani, mahasiswa semester 6 di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada video ini aku mau mempresentasikan nih, bagaimana sih cara kita membranding diri kita sendiri. Nah, video ini berjudul Membangun Citra Diri yang Kuat dan Profesional. Nah, tujuan dari video ini yaitu untuk memberitahu kalian semua bagaimana sih cara kita membranding diri kita dan seberapa penting sih, seberapa kuat branding diri itu terhadap kita. Yang nantinya untuk bekal karir kita sih tentunya. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita memasuki bagaimana caranya untuk membranding diri yang kuat dan profesional, mari kita cari tahu. Apa sih branding diri itu? Branding diri adalah cara kita bagaimana mempromosikan diri kita yang membangun kepercayaan orang lain atau orang sekitar kita yang mana dapat membedakan diri kita dengan orang lain. Tentunya dengan karakteristik kita atau keahlian kita, bahkan nilai-nilai kepribadian kita. Gitu teman-teman. Lalu, apa sih pentingnya kita dalam membranding diri kita? Dalam karir maupun kehidupan pribadi. Tentunya dengan membranding diri kita yang baik dan profesional, kita dapat meningkatkan peluang karir kita, kemudian menambah relasi kita, serta memudahkan kita dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan tentunya memudahkan kita dalam membangun jejaringan sosial, seperti di komunitas ataupun di masyarakat sekitar. Kemudian, strategi membangun branding diri yang kuat dan profesional. Yang pertama, membangun secara konsisten, seperti membangun portofolio diri kita, menceritakan keseharian kita di sosial media. Yang kedua, membangun citra profesional di lingkungan kerja dan sosial. Yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan keahlian. Dan yang keempat, yaitu elemen yang bisa untuk membantu kita membranding diri kita secara profesional dan kuat. Ada 8 elemen yang dapat membantu kita membangun citra diri yang kuat dan profesional. Yang pertama, citra pribadi yang autentik. Seperti apa sih? Seperti momen-momen penting kita yang ada di diri kita yang membedakan dari orang lain. Contoh, cara mendapatkan nilai tertinggi di UTBK tahun 2025. Nah, itu tadi bisa untuk cara kita membranding diri kita, seperti bagaimana cara kita belajar untuk UTBK tahun 2025, atau bahkan apa aja sih yang harus kita pelajari di saat mempersiapkan UTBK 2025 ini. Dan yang kedua, yaitu nilai-nilai yang ditekankan. Nah, seperti apa sih nilai-nilai yang dapat kita tekankan di konten kita? Atau bahkan nilai-nilai apa sih yang bisa kita tekankan di kehidupan pribadi kita? Agar orang-orang sekitar tahu bagaimana diri kita. Berintegritas-kah, kerja keras-kah, disiplin-kah, atau bahkan kita jujur, kita memiliki pribadi yang jujur. Itu bisa kita gunakan untuk membranding diri kita sendiri. Dan yang ketiga, memiliki keahlian khusus. Seperti jago matematik, jago bahasa Inggris, bahasa Rusia, atau bahkan jago public speaking. Itu juga bisa kita gunakan untuk membranding diri kita dengan profesional. Seperti kita menjadi MC, atau mungkin kita bisa lomba matematika dan juara 1 tingkat nasional. Nah, itu contohnya. Kemudian dan yang keempat yaitu gaya komunikasi yang jelas. Dan yang kelima, bagaimana sih cara kita memimpin di sebuah organisasi? Apakah kita tegas atau bahkan kita menjadi pemimpin yang bisa dibilang bukan pemimpin? Nah, itu elemen yang sangat penting untuk membranding diri kita. Kemudian, konsistensi visual adalah elemen yang keenam untuk membranding diri kita. Seperti apa sih konsistensi visual itu?
seperti yang pertama logo, warna, atau bahkan desain. Nah, untuk logo, itu seperti kita menggunakan foto profil kita dengan menggunakan foto yang berjas, formal, atau bahkan gaya foto kita yang casual. Kemudian, warna. Kita sering menggunakan dress code dengan warna coklat, atau warna putih, atau bahkan warna ungu. Itu juga dapat memperlihatkan bagaimana sih personal branding kita. Apakah kita orang yang ceria dengan kita menggunakan warna kuning, ataukah kita pribadi yang hangat dengan menggunakan warna orange. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketujuh, interaksi sosial yang positif. Seperti bagaimana sih kita berinteraksi secara sosial di masyarakat? Apakah kita aktif di desa atau bahkan kita aktif di perkuliahan atau bahkan sekolah? Kemudian bagaimana kita di kelompok, apakah kita aktif berbicara, aktif berpendapat, atau bahkan kita ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah, dalam mengerjakan sesuatu di sebuah kelompok. Itu adalah elemen ketujuh, yang mana kita harus berinteraksi sosial dengan positif. Yang terakhir yaitu reputasi online yang baik. Bagaimana cara kita memperlihatkan diri kita di dunia maya, seperti kita bijak dalam berkomentar, kita baik membuat konten-konten video yang bermakna, memiliki nilai yang baik, kemudian foto-foto kita yang bagus, mencerminkan foto-foto kegiatan yang positif. Itu tadi 8 elemen yang dapat membangun diri kita secara profesional dan juga kuat. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mempromosikan diri kita dan meningkatkan visibilitas di tempat kerja dan di komunitas? Ada 4 caranya. Yang pertama, aktif berpartisipasi di dalam komunitas atau bahkan di organisasi. Contohnya, kita aktif di organisasi kampus. Kemudian kita ikut andil dalam mempersiapkan event, kita ikut andil menjadi moderator atau MC. Kemudian yang kedua, yaitu membagikan hasil kerja kita dan memperlihatkan pencapaian kita di dunia maya mungkin. Melalui Instagram atau bahkan yang lebih profesional kita bisa membagikannya melalui LinkedIn. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan keahlian kita melalui platform sosial media tadi. Seperti kita menunjukkan diri kita saat mengerjakan tugas kerja, seperti membuat laporan keuangan, atau bahkan kita menunjukkan hasil karya sekolah kita seperti kita membuat bisnis plan atau bahkan bisnis yang memiliki banyak pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita membina hubungan baik dengan klien atau kolega kita yang ada di lingkungan sekitar atau bahkan di lingkungan komunitas kita. Nah, setelah kita bahas tadi bagaimana cara kita memperkuat personal branding kita dan bagaimana strateginya, pastinya saat kita membangun personal branding kita bakal mengalami sebuah tantangan ya. Nah, tantangannya apa aja sih kira-kira? Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama nih, kita bakal kesulitan menjaga konsisten dalam branding diri kita. Dan yang kedua, kita kurang percaya nih dengan diri kita saat membangun personal branding. Dan yang terakhir, hambatan dari lingkungan atau stigma tertentu. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi hambatan itu? Apa sih solusinya? 3 solusi untuk menghadapi tantangan saat kita membangun personal branding. Yang pertama, membuat rencana branding yang jelas dan juga disiplin melakukannya. Gimana sih? Contohnya, kita bisa mulai dengan menentukan goals kita. Seperti kita ingin menunjukkan bahwa kita seorang yang bekerja keras dalam menggapai sesuatu. Semisal, kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa belajar bahasa Inggris tanpa les ataupun tanpa bimbingan, hanya menggunakan OBTV atau mungkin hanya belajar melalui YouTube.
Nah, kita bisa nih memperlihatkan progres kita di setiap harinya seperti Day 1 belajar bahasa Inggris melalui Ome TV. Day 2 belajar bahasa Inggris melalui YouTube. Nah, kita buat konten itu, kita upload di media sosial kita. Video itu bisa membranding diri kita bahwa kita bekerja keras dalam menggapai sesuatu, yaitu fasih belajar bahasa Inggris. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dengan latihan dan menerima feedback. Contoh nih, kita ingin menjadi seorang fotografer yang handal, profesional, dan tentunya terkenal di dunia maya. Kita bisa berlatih memfoto-foto di sekitar kita dengan menunjukkan objek-objek tertentu dengan keunggulan masing-masing. Kemudian kita bertanya di teman-teman atau mungkin kepada netizen-netizen. Seperti apa menurut mereka foto ini? Kurang apa menurut mereka foto ini? Seperti itu teman-teman. Nah, dari feedback tersebut bisa kita renungkan nih, atau kita evaluasi nih. Kurang kita di mana sih untuk membranding diri kita ini? Adakah step yang salah? Atau mungkin adakah step yang kurang? Nah, dari hal tersebut kita lebih bisa percaya diri kita bahwa kita bisa membranding diri kita secara profesional dan juga kuat. Dan yang terakhir, kita berada di lingkungan yang positif. Tidak memandang sebelah mata bahwa personal branding itu sangatlah buruk. Seperti, apaan sih? Pamer-pamer, sok sibuk loh. Nah, dengan stigma tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri kita atau bahkan mungkin dapat menggagalkan kita dalam membranding diri kita. Sehingga perlunya lingkungan positif untuk mendukung saat kita membranding diri kita di sosial media atau khalayak umum secara offline. Nah, itu tadi cara membranding diri kita, bagaimana cara kita menghadapi tantangannya, dan apa aja sih tantangannya saat kita membranding diri kita.